Bab 1131, memfitnah. Apa yang kamu katakan? Maksudku, apa kalian Bab 1131, memfitnah. Apa yang kamu katakan? Maksudku, apa kalian membeli hidup orang dengan 1 miliar demi menghasilkan uang? Isadora berkata keras dengan mata berbinar. Diam! Yeremi berteriak dengan marah dan berkata dengan suara keras pada Stefani. Bawa muridmu keluar dari sini! Meskipun mereka memanipulasi sedemikian rupa, mereka tidak dapat mengumumkannya ke publik. Jika tidak, akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan semua orang harus bertanggung jawab. Stefani ingin meraih lengan Isadora, tetapi Isadora menghindar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, meskipun aku dan Gary punya hubungan yang buruk, dia juga manusia. Dia punya keluarga dan orang tua. Kalau hal ini terjadi tanpa sebab, orang tuanya datang ke sini dan melihat mayat anaknya yang dingin, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerima kalau hal semacam ini akan terus terjadi. Tolong, jangan sembunyikan hal semacam ini, oke? Agam telah mengatakan bahwa ada energi jahat di sini. Itu berarti lebih banyak orang akan mati. Adapun mereka yang meninggal, kebanyakan dari mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka, bahkan menggunakan uang orang tua mereka untuk membeli rumah di sini. Awalnya mengira bisa menjalani kehidupan yang baik, padahal setengah langkahnya berada di dunia bawah. Apakah ada yang lebih tragis dari ini? Apakah Cakrawangsa dan Yeremi tidak takut? Tentu saja mereka takut. Tapi mereka tidak tinggal di sini dan tidak akan terpengaruh. Tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, tentu saja mudah untuk mengatakannya. Isadora akhirnya mengerti kalimat yang Agam katakan sebelumnya. Beberapa hal tidak menimpa diri mereka tidak akan pernah merasa takut. Diam! Yeremi sangat marah. Dia telah menyembunyikan masalah ini dari jauh. Jika Isadora dibiarkan terus berbicara, maka dapat mengungkapkan hal yang dia tutupi dan rencana yang dia buat akan gagal. Yeremi sangat marah. Dia tidak peduli dengan citranya dan segera menampar Isadora. Saat dia akan menampar Isadora, tiba-tiba ada tangan yang mencegahnya. Dia adalah adikku. Kamu bisa memukulnya. Suara dingin itu perlahan terdengar. Itu adalah Agam. Tidak ada yang tahu kapan Agam datang dan suasana menjadi tegang selama beberapa detik. Wajah Yeremi sangat marah dan berkata, anak muda, urusan kita masih belum selesai perihal masalah yang tadi. Sekarang kamu berani menampakkan diri. Apa kamu ingin mati? Agam mencibir. Dia menatap Yeremi dan berkata dengan serius. Kalau kamu ingin menggunakan sihir jahat untuk memperpanjang hidupmu dan mendapatkan keberuntungan, berhati-hatilah agar tidak menuai akibatnya. Melihat dari wajahmu, kamu tidak akan hidup lama. Sial, kamu berani mengutukku. Yeremi sangat marah. Sebagian alasannya karena perkataan Agam tidak enak didengar, lalu alasan lainnya karena Agam mengungkap rencananya sehingga membuatnya panik. Yeremi sudah berpengalaman. Pada tahun-tahun awal masyarakat campuran, dia adalah petarung yang baik. Ketika hendak menyerang, dia menyadari bahwa kepalan tangannya seperti tersangkut. Tidak peduli seberapa keras mencoba, dia tidak bisa menggerakkannya. Pengawal! Yeremi berteriak dengan marah. Para pengawal yang ada di sekitar siap untuk bertarung dan mereka segera mengepung tempat itu. Pukul, masukkan ke karung, dan lempar ke sungai untuk memberi makan ikan. Yeremi berkata dengan marah. Dia tidak tahu bagaimana Agam bisa menebak cerita yang terjadi di belakang layar. Namun, orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakakku. Isadora segera berdiri di depan Agam, mengeluarkan ponselnya, dan berkata, kalau kalian maju selangkah, aku akan segera memanggil polisi. Panggil polisi? Yeremi seperti sedang mendengar lelucon, dia berkata sambil tertawa. Laporkan, pengadilan penuh dengan orang-orangku. Kalau polisi datang, aku akan melihat siapa yang mereka tangkap. Nak, jangan gegabah. Hati-hati nyawamu akan terlibat. Kata Cakrawangsa sungguh-sungguh. Bisakah seorang siswa tanpa memiliki orang yang dapat melindunginya melawan mereka? Isadora, kakakmu menyebarkan desas-desus kemana-mana. Dia tidak waras. Kamu juga ingin mengikuti kakakmu. Stefani mencibir dan berkata, jangan lupa, kamu diterima karena pengecualian. Kalau kamu membuat kesalahan,
bidang akademik akan mempertimbangkan kembali kualifikasimu dan berhak mencabut status siswamu. Wajah Isadora pucat. Melihat wajah orang-orang ini, matanya penuh kebingungan dan ketidakberdayaan. Dia tidak takut dikeluarkan dari sekolah, tetapi dia lebih takut apa yang dia usahakan selama bertahun-tahun pada akhirnya hanyalah angan-angan dan tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Setelah itu, Stefani berkata kepada mahasiswi lain, "Perhatikan baik-baik. Isadora adalah contoh yang buruk. Pastikan kalian jangan mengikutinya. Itu memperburuk citra media. Guru, jangan khawatir. Dia tidak waras. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Itu benar. Tadi katanya banyak orang akan mati. Bukankah kita masih baik-baik saja? Menurutku, Gary dikutuk olehnya. Mungkin dia yang diam-diam mencelakai Gary yang jatuh. Oh, anak ini benar. Aku setuju denganmu." Mata Yeremi berbinar. Dia menatap gadis berponi itu. "Siapa namamu?" tanya Yeremi dengan senyum yang ramah. "Namaku Dita." Dita menahan kegembiraannya. Seperti Gary, dia adalah mantan teman sekamar Isadora. "Pak Cakrawangsa, Dita sangat menjunjung tinggi kebenaran." Yeremi berkomentar dengan puas. Dia berkata kepada Cakrawangsa, "Setelah dia lulus, kita harus mempertahankannya, jangan biarkan orang lain merebutnya." Siswa yang lain tampak iri. Hanya dengan satu kalimat dapat membuatnya tidak perlu lagi memusingkan pekerjaan setelah lulus. Meskipun mereka adalah mahasiswa Universitas Hurapan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memasuki stasiun pusat. Dia juga mendapatkan dukungan dari wakil kepala. Sisa hidupnya bisa dikatakan bebas dari kekhawatiran. Hei, oke. Cakrawangsa juga mengerti maksud Yeremi. "Tadi kakakmu menyebarkan desas-desus kalau seseorang akan mati dan ternyata seseorang benar-benar mati. Bukankah seharusnya kamu memberikan penjelasan?" Yeremi berkata dengan wajah datar. "Apa menurutmu kematian Gary ada hubungannya dengan kakakku?" Isadora menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Jelas kakaknya yang menyelamatkan mereka semua. Bukannya berterima kasih, mereka malah menuduhnya. Saat ini, hatinya penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat ramalan menjadi kenyataan? Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Yeremi memandang Cakrawangsa dan berkata, "Pak Cakrawangsa, ini adalah masalah yang serius. Beberapa orang dengan sengaja membunuh orang dan menyalahkan Bukit Barat. Saya pikir kematian beberapa orang berikutnya mungkin terkait dengan anak itu atau organisasi di belakangnya. Aku benar-benar tidak menyangka." Cakrawangsa berkata dengan sungguh-sungguh. "Pasti kalian pesaing Bukit Barat sudah merencanakannya diam-diam. Ini adalah masalah yang buruk. Setelah ini, aku akan meminta seseorang untuk menyiarkan masalah ini." Meskipun stasiun televisi pusat tidak akan melaporkan hal-hal yang belum diverifikasi, ada banyak tabloid di bawah nama stasiun pusat. Jika media ini melaporkannya dan menggunakan kekuatan opini publik, akan mudah membersihkan nama Bukit Barat. Agam juga akan menjadi pembunuh yang dicaci semua orang. Tindakan ini sangat kejam. Yeremi sangat senang. Cukup lama aku khawatir dan melupakan tindakan ini. Menyalahkan kecelakaan pada orang lain. Selama hal semacam ini dilakukan oleh manusia, tidak akan memengaruhi penjualan rumah tersebut. Ini tidak hanya dapat menghasilkan banyak uang, tetapi juga dapat menarik lebih banyak orang untuk tinggal di sini. Pada saat itu, dirinya selangkah lebih dekat ke tujuan yang telah direncanakan. Memikirkan hal ini, Yeremi tidak bisa menahan tawa. Isadora masih terlalu polos. Dalam hal seperti ini, bagaimana dia bisa melawan orang tua cerdik ini? Bab 1132, menginap satu malam. Agam tidak peduli dengan fitnah orang-orang ini. Lagi pula hal-hal setingkat ini sama sekali bukan ancaman baginya. "Yeremi, mengapa masalah ini belum terselesaikan?" Sebuah suara terdengar, Jawal datang, diikuti oleh sekelompok orang. Saat itu wajah Jawal tidak enak dilihat. Untuk acara pembukaan ini, dia sengaja mengundang Yufik dan Master Leluhur Bintang, tetapi tiba-tiba ada orang yang meninggal lagi. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Dia tentu hanya mempercayai setengah dari penjelasan Yufik. Namun, pihak lawan memiliki latar belakang yang luar biasa. Jawal hanya bisa menerima nasibnya dalam diam. Ketika dia kembali setelah menyelesaikan masalah ini, dia melihat Yeremi mengumpulkan sekelompok orang, terlihat seperti akan menyerang orang.
Hal ini membuatnya makin marah. Pak Gerald! Yeremi buru-buru menundukkan tubuhnya, membungkuk, dan tersenyum. Aku akan segera menanganinya, jangan khawatir. Mengatur? Begitukah caramu mengaturnya? Gerald melirik pengawal di sekitarnya. Mereka sangat takut sehingga buru-buru menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Kecelakaan, ini kecelakaan. Yeremi tertawa datar. Dia memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Pak Gerald, saya sudah menemukan penyebab siswa itu meninggal dan orang inilah yang membunuhnya. Yeremi menunjuk Agam dan melanjutkan. Aku bahkan curiga bahwa pembunuhan sebelumnya juga ada hubungannya dengan dia. Wajah Gerald berubah. Bukankah ini jelas-jelas omong kosong? Dia bukan pengusaha biasa. Dia memiliki kontak mendalam dengan Feng Shui, seni bela diri kuno, dan tabib kuno. Dia tahu betul bahwa pembunuhan beruntun itu bukan disebabkan oleh manusia. Ya, lari dari tanggung jawab memang membantu untuk menghilangkan opini publik, tetapi Gerald dengan hati nuraninya tidak akan pernah merugikan orang lain untuk uang yang sedikit ini. Yeremi, kamu harus tahu batasnya. Gerald menatap Yeremi dalam-dalam dan tersenyum dingin. Gerald segera memandang Agam dan berkata, Anak muda, bagaimana kamu tahu kalau seseorang akan mati di sini? Ini baru permulaan. Kalau perumahan ini dibuka, akan lebih banyak orang mati secara tragis. Kata Agam perlahan. Aku tidak tahu siapa yang memberimu nyali untuk mengembangkan tempat ini, tetapi dengan begitu banyak hal yang terjadi satu demi satu, kamu seharusnya tahu cerita di dalamnya. Kalau kamu punya rasa kemanusiaan, segera hentikan pembukaan perumahan ini. Sebelum masalah selesai, jangan biarkan siapapun tinggal. Kalau kamu terus membuat kesalahan, kamu dan keluargamu yang akan menanggung karmanya. Awalnya, Agam tidak berniat memberitahu Gerald tentang hal ini. Namun, Gerald adalah ayah Zain. Karena itu, Agam baru memberitahunya. Adapun Gerald percaya atau tidak, dia mendengarkan atau tidak, itu urusannya. Agam juga tidak bermaksud menakuti Gerald. Mungkin Gerald tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain, tetapi apa yang dia lakukan turut berkontribusi pada masalah ini, tentu dia harus menanggung dosa yang setimpal. Hanya saja Gerald adalah orang yang baik hati. Selama hidupnya, dia tidak pernah panik menghadapi masalah besar, demi menjaga keamanan keluarganya. Begitu Agam mengatakan ini, semua orang terkejut. Bahkan Yeremi dan pejabat senior di belakang Gerald keringat dingin. Siapa yang memberinya nyali untuk mengatakan hal-hal tidak pantas seperti itu kepada Gerald? Dia ingin mati? Jani dan Stefani bereaksi. Mereka menatap Agam dengan menghina. Awalnya orang-orang memberimu kesempatan, kamu tidak hanya tidak dapat memahami situasi, tetapi juga mengutuk seluruh keluarga. Jika ingin mati pun bukan seperti ini caranya. Gerald sendiri juga mengubah ekspresinya. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, dia dibingungkan oleh hal semacam ini. Dia merasa sesuatu yang tabu, tetapi setelah mendengar perkataan Agam, gelombang kemarahan melonjak. Namun, melihat mayat Gari, dia menjadi tenang. Lalu, menghela napas dan berkata kepada Agam. Anak muda, aku telah belajar dari apa yang kamu katakan. Saat berbicara, Gerald sedikit membungkuk pada Agam. Kecaman hati nuraninya membuatnya sangat menyesal. Kebijaksanaan ini juga merupakan permintaan maaf kepada orang yang meninggal secara tragis. Melihat situasi ini, seluruh orang terdiam. Stefani dan beberapa orang yang menunggu untuk menyaksikan kehebohan, bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tokoh seperti Gerald membungkuk dan meminta maaf kepada seorang pemuda? Ini adalah sebuah cerita yang menakjubkan. Pak Gerald, kita harus melihat dari perspektif keuntungan. Kalau kita menghentikan pemasaran, apa yang akan dipikirkan dunia luar? Bagaimana kita harus menjelaskannya? Investasinya sangat besar, ini bisa terbuang sia-sia. Yeremi tidak rela. Jika benar apa yang dikatakan Agam, tidak ada yang akan diizinkan untuk tinggal. Tanpa mempersembahkan korban, bagaimana lagi dia bisa mencapai keabadian? Gerald melirik dengan tatapan dingin. Yeremi, apa menurutmu ada yang salah dengan perumahan kita? Tidak ada masalah. Saya jamin sama sekali tidak ada masalah dengan perumahan kita. Meskipun ada beberapa masalah, itu disebabkan oleh manusia. Yeremi mengira Gerald tercerahkan dan segera mengungkapkan pendapatnya. Karena kamu pikir tidak ada masalah, mari kita menginap di sini selama 1 malam.
Gerald menjawab. Gerald memiliki keluhan terhadap Yeremi. Pada awalnya, keluarga Suhardi mengalami nasib buruk, kehilangan uang dari tahun ke tahun, dan sakit parah. Untuk itu, dia meminta semua orang untuk mencari obatnya. Pada saat itu, Yeremi mengambil sikap. Di masa lalu, Yeremi hanyalah bawahan Gerald yang tidak mencolok. Gerald bahkan tidak mengenal orang ini. Sejak Yeremi mengusulkan Feng Shui untuk meningkatkan keberuntungan, Gerald melihat harapan dan mulai percaya pada Yeremi. Yeremi juga tidak mengecewakan Gerald. Setelah perumahan Bukit Barat berkembang, bisnis keluarga Suhardi berkembang pesat dan kondisi kesehatannya juga lebih baik. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian kematian. Pada awalnya, Gerald tidak peduli tentang apapun, bahkan sedikit terobsesi dan tidak peduli tentang hidup atau mati orang lain. Kemudian, tubuhnya tumbang. Dalam 2 atau 3 bulan terakhir, dia pergi ke rumah sakit berkali-kali dan setiap kali dia diberi peringatan penyakit kritis. Dia juga menemui beberapa tabib kuno untuk menyembuhkannya, tetapi seolah-olah dia berada di bawah kutukan. Setiap kali dia sembuh, dia akan segera kambuh dan gejalanya akan menjadi makin serius. Pada saat yang sama, industri keluarga juga mengalami kerugian besar satu demi satu, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Melalui kejadian ini, Gerald mulai merenung dan meminta Yeremi mencari master leluhur bintang. Ketika akan mencari tahu roh jahat yang ada di dalam perumahan, Yeremi langsung membuat tuduhan palsu. Gerald bukanlah orang bodoh. Dia bisa menjadi kepala keluarga Suhardi, Iki dan kemampuannya sangat luar biasa. Meskipun dia tidak tahu bahwa segala sesuatunya mencurigakan, dia dapat menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan. Namun, sekarang dia sudah terjebak. Dia hanya bisa mendengarkan rencana dari Guru Agung. Penyebab dari semua ini adalah Yeremi. Menyuruhnya menginap di perumahan ini selama 1 malam. Wajah Yeremi pucat. Orang lain tidak tahu, tetapi apakah dia juga tidak tahu? Perumahan ini benar-benar berenergi jahat. Mudah sekali mengalami kecelakaan di siang hari, apalagi bermalam di sini. Yeremi, kamu takut? Gerald mencibir. Dia sudah lama menyadari bahwa Yeremi egois. Karena proyek Bukit Barat tidak besar, dengan uang yang diperoleh Yeremi selama bertahun-tahun, dia tidak perlu mencurahkan seluruh perhatiannya untuk proyek itu. Bahkan lebih konyol lagi mengatakan bahwa Yeremi membantunya demi persahabatan. Gerald sudah melihat dengan jelas siapa Yeremi. Dia tipikal yang egois. Lebih nyaman hanya menjadi teman untuk bersenang-senang dengan Yeremi, tetapi tidak dalam hal partner kerjasama. Namun, jika berbicara tentang perasaan dengannya, dia bisa setia di hadapanmu, tetapi menjualmu dari belakang dan membuat kesepakatan dengan orang lain. Pak Gerald, pemandangan di sini indah dan udaranya segar. Jangankan menginap selama 1 malam, 1 bulan pun tidak masalah. Yeremi ketakutan setengah mati, tetapi dia pura-pura menikmatinya. Tapi, aku punya permintaan kecil. Mata Yeremi menoleh dan dia memikirkan sebuah rencana. Bicaralah. Yeremi setuju, hal ini membuat Gerald terkejut. Aku butuh orang ini. Tidak, keduanya harus tinggal bersamaku selama 1 malam. Yeremi menunjuk Agam dan Isadora. Bab 1133, bekerja di malam hari. Beri aku alasan. Wajah Gerald marah. Pak Gerald, kalau kita membiarkan mereka berdua pergi, lalu terjadi lagi pembunuhan selanjutnya, bukankah kita melepaskan pembunuhnya? Kalau mereka diizinkan untuk bermalam di sini dan ada pembunuhan di luar, itu berarti tidak ada hubungannya dengan mereka. Anak muda, aku sebenarnya sedang membantumu. Kalau kamu ingin menghapus kecurigaan orang-orang terhadapmu, kamu harus mempunyai bukti. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk membersihkan namamu. Yeremi terlihat tulus, seolah-olah dia sedang memikirkan Agam. Namun, sebenarnya dia sengaja melakukannya. Memang ada energi jahat di sini. Jika menginap selama semalam, bisa menyebabkan menderita penyakit serius dan kemungkinan besar akan mati. Namun, Yeremi mengenal Yufik. Selama dia mendapatkan beberapa alat sihir untuk melindungi dirinya sendiri, energi jahat yang ada di perumahan ini tidak bisa mendekat sama sekali. Jika Agam dan adiknya bermalam di sini, pada malam hari keduanya akan mati. Ketika saatnya tiba, tuduh mereka dengan tuduhan palsu bunuh diri untuk menghindari hukuman. Hal ini tidak hanya membersihkan reputasi dan menekan opini publik, tetapi juga bisa mempersembahkan 2 korban. Sekali mendayung, 2, 3 pulau terlampaui. Gerald sedikit mengernyit.
Bagaimana mungkin dia melupakan tindakan buruk Yeremi yang suka menyingkirkan seseorang dengan memanfaatkan orang lain? Namun, saat dia hendak menolak, Agam berkata dengan tenang. Boleh. Anak muda, kamu ini. Gerald sedikit cemas. Agam memandang Yeremi dan berkata. Sebagai gantinya, aku punya permintaan. Kalau aku menginap di sini, wakil direktur ini akan mengundurkan diri. Pada saat yang sama, kalian berdua meminta maaf secara terbuka kepada adikku. Bagaimana? Agam tidak peduli sama sekali dengan orang seperti Yeremi. Namun, adiknya, Isadora, nanti akan kembali hidup dengan normal. Jika dia dianggap sebagai pembunuh meskipun semua orang tahu bahwa dia diperlakukan tidak adil, dia tetap akan diperlakukan berbeda. Agam segera menebak apa yang ada dalam pikiran Yeremi. Dia adalah penguasa neraka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi hidup dan mati. Apakah dia akan takut akan hal ini? Dengan sigap dia mengambil kesempatan untuk membantu membersihkan nama adik perempuannya untuk selamanya. Mendengar syarat yang diajukan oleh Agam, Cakrawangsa sedikit mengernyit. Pengunduran diri tidak dapat diterima, tetapi saya akan mengeluarkan pernyataan permintaan maaf di media pribadi saya selama 1 bulan. Bagaimana menurutmu? Oke. Tidak masalah bagi Agam apakah Cakrawangsa mengundurkan diri atau tidak. Bagaimanapun juga, Agam memiliki cara lain untuk menjatuhkannya setelah ini. Oke, sepakat. Yeremi tersenyum dan berkata. Ada perumahan teras di Bukit Barat. Salah satunya bisa ditempati. Kalian berdua akan tinggal di sana malam ini, aku juga akan tinggal di sana. Semoga aku salah menilai orang. Gerald tidak mengatakan apa-apa saat melihat Agam bersikeras. Begitu banyak pejabat tinggi di sana. Jika dia tidak membiarkan Agam menginap di sana, bukankah itu berarti ada motif tersembunyi? Pada saat itu, siapa lagi yang berani berteman dengannya? Ketika kerumunan telah bubar, pria berambut cepak menghentikan Agam dan berkata, Kepala keluarga Suhardi akan menemuimu. Kalau ingin menemuiku, minta dia datang sendiri. Agam melambaikan tangannya dan pergi bersama Isadora. Pria berambut cepak itu terdiam beberapa saat. Ketika Agam menghilang di depan matanya, dia seperti bangun dari mimpi dan berkata, Sialan! Keluarga Suhardi mempunyai status yang tinggi, orang lain tidak dapat bertemu meskipun mereka mau. Anak ini pergi tanpa pamit, bahkan meminta kepala keluarga Suhardi untuk menemuinya. Terlalu sombong. Setelah pria berambut cepak itu kembali, dia berkata kepada Gerald yang sedang menghirup oksigen di dalam mobil. Pak Gerald, anak itu tidak mau datang, bahkan berkata, meminta Anda pergi menemuinya. Gerald tertegun dan menggeleng sambil tersenyum. Anak ini punya kepribadian. Tuan, menurutku dia sudah kelewatan. Anda telah memaafkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Mengapa Anda tidak memintaku mencari orang untuk menghajarnya? Wajar seorang pemuda punya kepribadian. Pemuda ini bisa melihat kondisi di sini, artinya dia bukan orang biasa. Amati dulu, mungkin dia bisa membawa kejutan. Pria berambut cepak ini tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika dia melihat si penelepon, dia memasang ekspresi aneh dan berkata kepada Gerald. Tuan muda menelepon. Angkat. Menyebut putra sulungnya, Gerald sakit kepala. Jelas tingkat kecerdasan intelektualnya tinggi, tetapi hanya suka bermain dan sulit diatur. Jika anak ini bisa baik sedikit, dia bisa pensiun lebih awal, tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit berkali-kali. Hei, apa ayahku sudah meninggal? Begitu telepon tersambung, Zain berkata. Ekspresi Gerald tampak marah. Pria berambut cepak itu berkata dengan bingung. Ada apa Tuan muda? Apa Anda ingin bicara dengan Tuan Gerald? Tidak, aku tidak mengenalnya. Zain langsung menutup telepon. Pria berambut cepak itu memegang ponselnya dengan canggung. Gerald memijat sudut matanya. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Fatan, menurutmu apa aku terlalu keterlaluan? Ekspresi pria berambut cepak bernama Fatan, penuh keraguan. Kalau aku bisa lebih tenang, tidak terburu-buru untuk sukses, aku tidak akan jatuh sejauh ini. Pemuda itu berkata jujur, dia juga langsung berbicara ke intinya. Situasi hari ini membuatku merasa seperti mendapatkan karma atas perbuatanku. Tuan Gerald, jangan berkata seperti itu. Beban yang Anda emban terlalu berat, orang lain pasti tidak akan sanggup. Saya yakin Tuan muda akan mengerti. Kata Fatan dengan tergesa-gesa.
Aku tidak berharap dia mengerti. Aku hanya berharap sebelum aku mati, dia akan lebih bijaksana dan mengambil alih bisnis keluarga Suhardi. Kalau tidak akan berada di posisi itu, dia akan dibunuh oleh orang lain. Ini adalah kesedihan karena terlahir di keluarga kaya raya. Setelah diam sejenak, Jaud menggelengkan kepalanya dan mentertawakan dirinya sendiri. Tampaknya kesehatanku makin buruk. Aku terus bicara seperti orang tua. Fatan, tolong nanti atur beberapa kamera pengintai. Kalau pada malam hari terjadi sesuatu, segera kirimkan orang. Pak Jaud, apa Anda curiga Yeremi akan melakukan sesuatu? Aku mengenalnya. Dia adalah orang yang kejam. Dia pasti akan mencoba menyerang dua anak muda itu di malam hari. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah lagi. Baik. Jaud masih merasa tidak aman. Dia ragu-ragu sejenak, menelepon, dan berkata sambil tersenyum. Kawan, ini aku, tolong lakukan suatu hal. Cakrawangsa, tidurlah lebih awal malam ini dan tunggu teleponku besok pagi. Di dalam mobil, Yeremi menyalakan rokok, menyipitkan matanya, dan menikmatinya. Jangan terlalu khawatir. Bagaimanapun, kamu akan punya berita besar besok pagi. Yeremi mengembuskan sebatang rokok dan menyipitkan mata. Aku sudah memikirkan judul untuknya, serangkaian pembunuhan muncul di Bukit Barat dan pembunuhnya bunuh diri karena takut dihukum. Bagaimana dengan judul ini? Bisakah menjadi berita utama? Cakrawangsa tiba-tiba berkata. Aku tahu kamu punya cara. Hanya orang mati yang tidak dapat berbicara. Setelah kejadian hari ini, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau mereka mati besok, kita sogok dokter forensik. Apa pernyataan spesifiknya? Itu suka-suka kita. Pintar. Saat Yeremi berbicara, dia dengan cerdik mendorong Stefani dan berkata, bawa beberapa murid lagi malam ini untuk menghilangkan kebosananku. Stefani bertanya dengan bingung. Pak Yeremi, kalau para siswa hadir, masalahnya mungkin dapat menjadi tidak bisa dijelaskan. Mudah. Ketika saatnya tiba, bunuh satu atau dua orang lalu palsukan lokasi pembunuhan dan serahkan semua tanggung jawab pada kedua orang itu. Bu Stefani, jangan-jangan kamu tidak rela? Rumahmu. Oh, Pak Yeremi, apa Anda bercanda? Saya milikmu seutuhnya. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Apa Anda tidak mengerti niat saya? Stefani langsung berseri-seri. Cerdas. Yeremi mengangguk puas. Selama pembunuh kasus ini tertangkap, mereka masih bisa menenangkan opini publik. Ketika saatnya tiba, rumah akan dijual dengan harga diskon, pasti akan diborong habis. Tunggu sampai semua orang tinggal di perumahan itu, maka dia selangkah lebih dekat dengan keinginan keabadian. Bab 1134, memanggil hantu. Kak, apa kita benar-benar akan menginap di sini malam ini? Agam dan Isadora diantar ke dalam villa oleh staf. Isadora melihat ruang tamu villa yang sangat indah dan tidak tahu apa itu efek psikologis atau apa. Dia merasa tempat ini suram dan dia ingin segera melarikan diri. Apa kamu takut? Agam bertanya dengan nada bercanda. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah tangga dan berkata, lihat, ada seseorang di sana. Ah! Mungkin karena Isadora adalah perempuan yang mungkin kurang berani, dia berteriak kaget dan memeluk Agam. Beberapa detik kemudian, ketika dia mendengar Agam tertawa, dia sadar bahwa Agam sengaja menakuti dirinya. Dia berkata dengan marah. Kak, kalau kamu menakutiku seperti ini lagi, aku akan mengabaikanmu. Aku hanya bercanda. Agam mengusap rambut Isadora dan berkata, apa kamu lupa apa pekerjaan kakakmu? Roh jahat, monster, dan sebagainya akan gemetar saat melihat kakakmu. Semua akan baik-baik saja. Matahari terbenam lebih cepat saat musim hujan, jadi langit sudah gelap. Area sekitar daerah perumahan belum dikembangkan, hanya ada pegunungan atau sungai di sekitar. Saat langit menjadi gelap, suasana menjadi sunyi. Villa di sekitar gunung pada dasarnya bisa mendengar suara burung dan serangga. Namun, tidak ada suara di sini. Suasana sangat sunyi hingga membuat orang-orang resah. Sekitar jam 5 atau 6, Yeremi masuk. Dia berbaik hati membawakan 2 makanan. Nak, kamu belum makan, kan? Makanlah agar kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Kata Yeremi sambil tersenyum ramah. Ada sedikit halusinogen dalam makanan yang tentu saja tidak bisa disembunyikan dari Agam. Namun, itu hanya halusinogen, tidak dapat menyulitkan Agam.
Karena kebetulan Agam sudah lapar, dia langsung memakannya. Isadora tidak berani memakannya. Namun, melihat Agam melahapnya, dia mulai makan dengan gigitan kecil. Setelah makan, Agam menyeka mulutnya. Saat dia menjentikkan jarinya, dia diam-diam menusukkan jarum penggabung energi ke tubuh Isadora yang akan dengan mudah melakukan detoksifikasi halusinogen. Melihat Agam dan Isadora sudah selesai makan, Yeremi tersenyum. Senyumnya penuh dengan niat jahat. Dia menambahkan halusinogen ke dalam makanan. Efek obatnya kecil, bahkan tidak akan memengaruhi orang, tetapi obat itu akan tetap berada di dalam tubuh selama 48 jam. Saat sesuatu terjadi besok dan dokter forensik datang untuk memeriksa, dokter akan menyadarinya. Membunuh seseorang setelah mengonsumsi halusinogen tidak berlebihan, bukan? Rencana ini sempurna. Malam itu cukup membosankan. Agam dan Isadora sedang menonton TV di ruang tamu, sedangkan Yeremi terus-menerus berbicara dengan Agam. Dia pada dasarnya ingin meminta maaf pada Agam dan menjelaskan bahwa dirinya saat itu mengucapkan kata-kata yang keterlaluan karena dia sedang punya masalah. Dia berniat membuat Agam melupakan dendam masa lalu dan mengendurkan kewaspadaan. Melihat dia berlakon dengan begitu serius, Agam mengikuti alurnya. Saat sekitar pukul 9, Stefani bersama beberapa gadis lainnya mengetuk pintu. Selain Stefani, ada 4 gadis lagi. Mereka adalah Jenny, Dita, dan gadis lain bernama Kathy. Kathy terlihat biasa saja. Dia memakai riasan tebal di wajahnya sepanjang hari. Dia juga teman Jenny. Selain Jenny, Dita, dan Kathy, ada seorang gadis yang membuat Agam sangat terkejut. Gadis ini bukan teman sekelas Isadora. Dia sangat cantik. Bukan cantik karena riasan, melainkan kecantikan yang tidak bisa dijelaskan. Fitur wajah gadis itu sangat unik. Dia mengenakan pakaian kasual berwarna krem, rambut panjangnya berayun pelan, dan dia memancarkan aroma samar seperti inspirasi cahaya yang tak terlukiskan. Selain itu, gadis ini juga sangat istimewa. Dia adalah Master Feng Shui. Lebih tepatnya, dia adalah Master Feng Shui guru utama tingkat 3. Ketika gadis itu melihat Agam menatapnya, dia sedikit mengernyit dan berbalik untuk berpaling. Dia melihat ke kiri dan ke kanan di ruang tamu villa seperti sedang mencari sesuatu. Sally? Kenapa dia ada di sini? Isadora juga sangat terkejut saat melihat gadis tersebut. Apa dia adalah saudara Shawi? Tanya Agam penasaran. Enggak, hanya nama mereka hampir sama saja. Kamu tidak kenal Sally? Dia adalah salah satu dari 4 primadona Universitas Hurapan. Apa itu 4 primadona? Kak Yana adalah salah satu dari 4 primadona. Kamu bahkan tidak tahu ini. Dia adalah primadona? Kak, aku sudah merekamnya. Aku akan mengirimkannya ke Kak Yana nanti. Jangan. Tubuh Agam bergetar. Dia hanya bercanda. Jika terdengar oleh Yana, Yana pasti akan mengejarnya di sekitar kampus dengan pisau. Gadis ini pasti akan melakukannya. Tuan Yeremi, bagaimana dengan gadis yang saya aturkan? Dia adalah salah satu primadona kampus kami. Stefani berjalan mendekat dan diam-diam menunjuk Sally. Terbaik, benaran yang terbaik. Begitu Sally masuk ke ruang tamu, dia menjadi sasaran Yeremi. Matanya yang sipit menatap lurus dan air liur di mulutnya hampir mengalir keluar. Namun, terlepas dari penampilannya yang agak cabul, dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Lagi pula, ini adalah malam yang panjang dan dia tidak terburu-buru. Jenny dan yang lainnya beserta Agam tidak seperti biasanya. Mereka sangat ramah, bahkan berinisiatif untuk menyapa. Agam diam-diam menghela napas dan menyayangkan jika beberapa orang ini tidak mengambil ujian seni. Agar tidak menyanyiakan kemampuan akting mereka, Agam menyalakan mode karaoke di televisi dan dia menyanyikan lagu untuk mereka. Manusia pasti memiliki kekurangan. Kekurangan Agam adalah dia tidak pandai bernyanyi, tetapi dia masih berani bernyanyi. Suaranya yang tidak enak didengar membuat yang lainnya menjadi kesal. Setelah lagu berakhir, Agam mengganti lagu dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan. Aku masih punya lagu lain." Tidak perlu, tidak perlu. Yang lain buru-buru mengajukan keberatan. Agam tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia meletakkan mikrofon. Seperti takut Agam akan terus bernyanyi, Stefani benar-benar mengambil inisiatif untuk mencari topik. Dia mengatakan bahwa jarang sekali semua orang berkumpul dan mengadakan pesta, jadi lebih baik bermain permainan. Orang-orang ini tidak memiliki tujuan yang jelas.
Agam malah harus bernyanyi terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke tema. Bu Stefani, mau main apa? Dita menjadi tertarik. Bukankah ada berbagai macam rumor tentang tempat ini? Suasananya sangat mendukung, jadi kenapa kita tidak bercerita hantu saja? Stefani juga tidak tahu kenapa ingin bercerita tentang hantu, tetapi inilah yang diinstruksikan Yeremi secara khusus padanya. Demi rumah yang harganya sekitar 20 miliar, meskipun dia agak takut, dia tetap melakukannya. Cerita hantu? Beberapa gadis itu tiba-tiba ketakutan. Namun, mereka juga bersedia. Kenapa harus cerita hantu? Dikatakan bahwa mendengarkan cerita agar menemukan kegembiraan, kemudian pikir dan renungkan kenapa masih lajang. Tujuan dari cerita hantu sebenarnya adalah untuk membuat para wanita masuk ke dalam pelukan mereka. Selain itu, tujuan wanita mendengarkan cerita hantu tidaklah murni. Bagaimanapun, wanita berkembang lebih awal dari pria. Apa mereka bisa menahan kesepian? Yeremi adalah bos besar dan seluruh perumahan Bukit Barat adalah miliknya. Siapa dari gadis-gadis itu, termasuk Jenny, yang tidak ingin mengambil keuntungan ini? Satu orang satu cerita. Kita lihat punya siapa yang paling menarik. Yeremi menambahkan di waktu yang tepat. Aku akan bercerita terlebih dahulu kalau begitu. Dite yang pertama berkata. Di luar villa sangat sepi dan angin bertiup seolah-olah seorang wanita sedang menangis yang membuat orang-orang panik. Dite menceritakan kisah hantu umum yang beredar di internet. Jadi, tidak terlalu menakutkan. Giliran Kathy yang bercerita selanjutnya. Ceritanya agak menakutkan. Isadora yang duduk di sebelah tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar pada Agam. Tubuhnya agak gemetar dan terlihat bahwa dia benar-benar takut. Agam sama sekali tidak ketakutan. Dia melirik Sally. Tidak ada rasa takut di wajah Sally yang putih dan menawan. Terlihat ada sedikit pemikiran dari mata Sally yang gelap dan besar seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresi wajah Agam berubah. Dia melirik Yeremi dan melihat bahwa senyum di matanya menjadi makin intens. Bibirnya menggeliat dan dia sepertinya melafalkan mantra tanpa suara. Yeremi ingin memanggil hantu.